Bab 846 Laporan mendesak. Melihat ini, mata Hanze berkilat dingin. Dia tiba-tiba bergerak mendekat ke Simu, dan dengan jentikan labunya, semburan api biru lainnya melesat ke arah Simu. Dengan tambahan ini, perisai cahaya emas langsung hancur, meleleh. Api biru itu melesat ke depan, langsung menuju Simu, membuatnya benar-benar tak terlindungi. Melihat ini, Zhong Xiu tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan tiba-tiba berdiri, siap untuk menyerbu ke depan. Namun, pada saat itu, aura dingin tiba-tiba muncul di depan Simu, dan sepetak api es biru muncul, membentuk dinding es biru menjulang setinggi beberapa meter, dengan kuat menghalangi api biru sejauh 1 kaki dari Simu. Tidak seperti dinding es putih sebelumnya, yang ini bersinar dengan cahaya biru berkilauan, aura dinginnya bahkan lebih kuat, dan tampak jauh lebih padat. Ekspresi Hanze sedikit berubah, matanya menjadi semakin dingin. Di balik dinding es, Simu memegang kipas roh biru di tangannya, bulunya berdiri tegak, pola roh birunya berkilauan terang. Dia mengarahkan kipas ke bawah, mengetuk sulur hijau di pergelangan kakinya. Bola api biru segera melesat keluar seperti lidah, melingkari sulur tersebut. Dalam sekejap, sulur itu sepenuhnya membeku oleh kristal es. Kilatan cahaya keemasan memancar dari Simu, dan aura yang sangat tajam melesat keluar dari tubuhnya. Dengan suara krak yang lembut, kristal es di pergelangan kaki Simu hancur berkeping-keping, terurai menjadi titik-titik cahaya berkilauan bersama dengan pecahan sulur hijau. Melihat Simu terbebas, ekspresi Hanze berubah dingin. Dia mengangkat labu hijau di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia membentuk segel tangan, tiba-tiba memukul bagian bawah labu. Labu hijau itu bergetar hebat, pola api di atasnya melonjak seolah-olah benar-benar terbakar. Mulut labu juga menyala dengan cahaya, dan kobaran api biru besar terus-menerus meletus, mendekati Simu. Melihat ini, Simu mengarahkan kipas rohnya ke depan, dan dengan tangan lainnya, dia membuat segel tangan, menekan tajam gagang kipas. Pola roh di permukaan kipas bersinar terang, dan gugusan api es biru melesat keluar, menyatu dengan dinding es sebelumnya. Dinding es itu berkilat, berubah kembali menjadi sepetak api es biru, bertabrakan dengan api biru langit Hanze. Sebuah dentuman yang memekakkan telinga bergema. Api biru langit dan api es biru bertabrakan seperti dua arus deras yang dahsyat, naik menjadi pilar cahaya tebal, setengah biru langit, setengah biru yang melesat ratusan kaki ke langit. Api biru langit dan biru di kedua sisi juga menyapu keluar seperti kobaran api yang mengamuk. Melihat ini, Simu dan Hanze bergerak cepat, terbang menuju platform Dui dan Kan di kedua sisi platform Qian. Begitu mendarat, Simu menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan beberapa pil yang dilemparkannya ke mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan batu roh tingkat tinggi dan menggenggamnya erat-erat di tangannya. Di pilar batu tempat platform Qian berdiri, separuh kiri pilar membeku menjadi lapisan kristal biru, sementara separuh kanan berkobar dengan api biru yang mengamuk, setengahnya bersinar merah. Sesaat kemudian, seluruh pilar meraung dan terbelah menjadi dua dari tengah, lalu runtuh sepenuhnya. Suara gemuruh menggema di dalam lubang runtuhan, dan gumpalan debu naik berputar-putar darinya. Para penonton tercengang-astonished oleh pemandangan ini, tatapan mereka ke arah Simu dan Zhao Zutong dipenuhi kekaguman. Melihat ini, Zhao Zutong sedikit mengerutkan kening, mengulurkan tangannya ke depan, dan semburan cahaya merah meletus,
menutupi lubang runtuhan dan menekan debu dan puing-puing. Api es biru apa ini? Bagaimana bisa setara dengan api suci teratai biru? Tanya tetua di Feng dari klan Naga Bumi dengan ekspresi bingung. Apa yang dipegang Simu juga merupakan harta spiritual tingkat tinggi. Api es yang terkandung di dalamnya tampaknya adalah api es yang sangat dingin yang unik bagi binatang es biru. Kekuatan dinginnya yang ekstrim adalah sesuatu yang bahkan api sejati klan Phoenix Surgawi saya mungkin tidak dapat sepenuhnya menahannya. Itu memang tidak boleh diremehkan, kata nenek Jin Feng. Kedua junior ini sama-sama cukup kuat, dan masing-masing memiliki harta berharga. Saya bertanya-tanya pihak mana yang akhirnya akan menang, kata Nyonya Zen sambil sedikit tersenyum. Sepertinya mereka berdua belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Hasilnya benar-benar tidak dapat diprediksi, gumam Zhao Zuming, alisnya berkerut. Tidak peduli pihak mana yang menang, memiliki junior yang luar biasa seperti itu adalah berkah bagi wilayah bintang sungai surgawi kita, kata nenek Jin Feng dengan tulus. Zhong Xiu mendengarkan kata-kata ini, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Simu. Mata indahnya mengungkapkan kekhawatirannya. Melihatnya seperti ini, alis Zhao Linglong berkerut karena khawatir, sementara Zhao Xuanji di sisi lain tampak bersemangat, senyum cerah di wajahnya. Di platform Dui, Simu menggenggam batu spiritual dengan erat, menarik energi spiritual. Tatapannya tertuju pada Han Ze, ekspresinya perlahan berubah dingin. Dia bisa merasakan aura purba yang samar di dalam api suci teratai biru, membuat kekuatannya sangat besar. Sesaat kemudian, Simu melepaskan batu spiritual yang telah berubah menjadi putih keabu-abuan, dan dengan lambaian tangannya, puing-puing di bawah lubang runtuhan bergetar, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Kilatan cahaya keemasan muncul, dan tongkat besi Rui melesat kembali, mendarat di tangan Simu. Tanpa ragu, kilatan cahaya muncul di lengannya, dan kitab suci bela diri Brahma Agung segera mulai beroperasi. Otot lengannya dengan cepat membesar, tumbuh 100 kali lebih besar dalam sekejap, berubah menjadi tangan raksasa yang tampak mencapai langit. Tongkat besi Rui yang dipegangnya di telapak tangannya juga membengkak dengan cepat, menjadi sebesar pilar yang menopang langit. Simu mengangkat satu lengannya, lalu mengayunkannya ke bawah dengan keras. Tongkat besi Rui bersinar dengan cahaya keemasan, menghantam dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Orang-orang di sekitar lubang runtuhan itu tercengang, suara mereka dipenuhi kengerian. Ekspresi Han Ze berubah saat melihat ini, matanya berkilat dengan cahaya yang lebih dingin, sedikit keganasan muncul di antara alisnya. Beberapa pancaran cahaya berbagai warna tiba-tiba bersinar di sekitarnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Kilatan cahaya muncul di tubuhnya saat dia mundur selangkah, kakinya menapak kuat di tanah, lengannya terangkat tinggi untuk menghadapi gada besi raksasa. Apakah orang ini mencari kematian? Dia benar-benar akan menghadapi serangan ini secara langsung. Teriak seorang anggota klan Naga Bumi ketakutan. Dia sudah gila. Semua orang yang hadir terkejut dengan tindakan gilanya, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Tongkat besi Rui menyala dengan cahaya keemasan, memampatkan udara di atas platform aksara Kan hingga meledak lapis demi lapis, menggema dengan raungan yang memekakkan telinga di atas lubang runtuhan, menggugah hati orang-orang di sekitarnya. Hah! Han Ze meraung, lengannya yang terangkat memancarkan cahaya biru cemerlang.
Monster-monster biru langit yang terukir di dua gelang biru langit tebal di pergelangan tangannya tiba-tiba membuka mulut mereka, memuntahkan dua pancaran cahaya biru langit yang terus-menerus. Kedua pancaran cahaya ini saling berjalin dan terhubung di udara, dengan cepat membentuk tirai cahaya biru langit berbentuk setengah bola, yang melindungi Hanze di dalamnya dengan kokoh. Dengan raungan yang memekakkan telinga, gada besi besar Simo menghantam penghalang cahaya biru. Segera set. Elah itu, hembusan angin muncul, dan gelombang kejut tak terlihat menyebar dari pusat benturan, menyapu ke segala arah. Mereka yang berdiri di sekitar lubang runtuhan, mereka yang lebih dekat ke tepi, merasa seolah-olah berada di tengah badai dahsyat, terus-menerus diterpa angin. Bahkan dengan menggunakan kekuatan spiritual untuk menstabilkan diri, sulit untuk menjaga keseimbangan. Di penghalang cahaya biru, guntur bergemuruh terus-menerus, dan kilatan petir biru dan emas yang terlihat saling berjalin dan meledak, menyebabkan seluruh platform berbentukkan bergetar hebat. Pemandangan itu menyerupai kiamat, benar-benar menakutkan. Sebuah penghalang merah entah bagaimana muncul di platform pengamatan, menghalangi semua gelombang kejut. Ekspresi wajah mereka yang berada di dalam sangat kompleks. Zhong Xiu tentu saja sangat gembira. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Simo, penampilannya saat ini masih melebihi harapannya dan sangat mengejutkannya. Ekspresi Zhao Linglong agak rumit, tidak senang maupun khawatir. Mata indah Zhao Xuanji tertuju pada platform berbentukkan, tatapan penuh pertimbangan terlintas di wajahnya, seolah sedang merenungkan sesuatu. Suara dentuman terus berlanjut, dan benturan kekuatan di platform terus terjadi. Cahaya keemasan pada batang besi tetap tak berkurang, menekan tanpa henti. Layar cahaya biru penuh dengan kecemerlangan, tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, saat ini, platform di bawah kaki Hanze tidak dapat menahan tekanan. Dengan suara boom yang keras, platform berbentukkan bergetar hebat, bagian-bagian besar batu terkelupas dan runtuh seolah hancur berkeping-keping. Kaki Hanze, yang sudah tertanam di tanah di bawah tekanan yang sangat besar, juga ditarik oleh platform dan jatuh ke dalam lubang runtuhan. Simo sedikit mengerutkan kening, tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, kilatan cahaya muncul di tangannya saat dia mengambil kembali batang besi, mengembalikannya ke keadaan semula. Suara kacau lainnya meletus dari lubang runtuhan, disertai dengan debu yang mengepul. Mata Simo menyipit saat ia mengamati lubang runtuhan itu, melihat sesosok tiba-tiba melompat dari dasar, menimbulkan kepulan debu saat ia mendarat di platform karakter Zen. Hanze, setelah mendarat di platform, tidak langsung membalas. Sebaliknya, ia membersihkan debu dari pakaiannya dan menatap Simo. Aku tidak akan bertarung lagi. Rekan Taois si lebih unggul, Hanze mengakui kekalahan. Hanze mengibaskan debu terakhir dari lengan bajunya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara. Simo sedikit terkejut, agak heran. Ia dapat merasakan bahwa Hanze belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini, ia pasti memiliki metode lain yang belum digunakannya. Namun, ini tidak penting. Ia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu sekarang, karena tujuannya telah tercapai. Ia mengalihkan pandangannya ke platform pengamatan, hanya untuk mendapati Zhong Xiu juga menatapnya. Keduanya tersenyum bersamaan. Mendengar Hanze mengakui kekalahan, Zhao Zutong di platform agak terkejut. Setelah jeda yang lama,
Ia mengumumkan, Simu menang. Namun, menurut peraturan sebelumnya, meskipun Simu mengalahkan Hanze, 10 besar lainnya masih berhak untuk menantangnya. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Simu untuk memperebutkan tempat pertama? Tanya Zhao Zutong, pandangannya menyapu Su Yujin dan yang lainnya. Ia disambut dengan keheningan yang panjang. Setelah menyaksikan kemampuan yang ditunjukkan Simu, orang-orang ini semua kehilangan minat dan kepercayaan diri untuk menantangnya. Jika tidak ada orang lain yang menantang Simu, maka saya nyatakan Simu sebagai pemenang kompetisi ini, umumkan Zhao Zutong dengan lantang. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di udara. Laporan mendesak. Bab 847 Tunggu sebentar. Mendengar kata-kata, laporan mendesak, semua orang terkejut, pandangan mereka langsung tertuju ke tempat kejadian. Simu juga terkejut, melihat sosok berlumuran darah jatuh dari udara. Laporan mendesak, para patriark dari klan Phoenix Surgawi, kura-kura lonceng, dan naga bumi terjebak, teriak pria itu bahkan sebelum dia bisa bangun. Seluruh kerumunan tersentak kaget. Tetua Zhao Ju. Dalam sekejap, Nenek Jin Feng muncul di samping pria itu, mengangkat satu tangan. Seberkas cahaya merah terbang dari tangannya, mengangkat sosok berlumuran darah, seorang pria parubaya dengan alis merah menyala. Untaian cahaya merah memasuki tubuh pria itu, sedikit memperbaiki warna kulitnya. Tetua Zhao Ju, Anda mengatakan ketiga patriark itu terjebak. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Tanya Nenek Jin Feng dengan serius. Swiss. Dalam sekejap, para tetua alam ilahi lainnya juga muncul di samping tetua Zhao Ju. Wajah mereka semua serius. Pagi ini, aku menemani ketiga pemimpin klan dalam tur inspeksi. Dalam perjalanan kembali ke kota Phoenix Wing, kami disergap oleh sekelompok orang tak dikenal di Pulau Qixia. Ketiga pemimpin klan terjebak oleh mereka, dan aku berjuang keluar. Jumlah mereka banyak, termasuk beberapa ahli alam ilahi. Kalian harus segera pergi dan menyelamatkan mereka, atau keadaan bisa berubah. Kata Zhao Ju dengan cemas, terengah-engah setelah mengucapkan kata-kata itu. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Alis Simu berkerut, tetapi kemudian tatapannya beralih ke Zhong Xiu. Pada saat yang sama, Zhong Xiu juga menatapnya. Mata mereka bertemu, dan keduanya menunjukkan kegembiraan, tetapi mengingat situasinya, mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain dengan tepat. Zhao Xuanji berdiri di samping Zhong Xiu, mengamati ekspresi mereka, matanya yang indah sedikit berbinar. Untuk dapat menjebak ketiga pemimpin klan, mungkinkah pengadilan surgawi berada di baliknya? Kata Nenek Jin Feng dengan suara berat. Hanya pengadilan surgawi yang berani menyerang ketiga pemimpin klan. Jangan ragu, ayo kita segera pergi menyelamatkan mereka. Seorang tetua alam ilahi berambut hijau dari klan Qinggui mendesak, tak lain adalah Wu Yun, yang telah hadir di upacara penyambutan. Beberapa orang segera mengangguk setuju. Tunggu, ada banyak poin mencurigakan dalam masalah ini. Bagaimana mungkin ketiga pemimpin klan itu melewati Pulau Qixia? Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah terjebak? Kata Zhao Zutong sambil mengerutkan kening. Tetua Zhao Zutong, apakah Anda mengatakan saya mengarang kebohongan? Kata Zhao Ju dengan marah, lalu tiba-tiba batuk mengeluarkan seteguk darah. Tetua Zhao Ju,
Mohon jangan salah paham, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya merasa masalah ini agak mencurigakan, kata Zhao Zutong, matanya sedikit bergetar. Pulau Qixia tidak dekat dengan kota Fengyi. Bahkan dengan kecepatan kita, akan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Semua ahli alam ilahi dari ketiga klan kita harus segera pergi ke Pulau Qixia untuk menyelamatkan ketiga pemimpin klan. Kata Nenek Jin Feng dengan suara berat. Begitu Nenek Jin Feng berbicara, yang lain tidak lagi keberatan. Tetua Jin Feng, musuh cukup berani untuk menyerang tiga pemimpin klan. Sulit untuk menjamin mereka tidak akan melancarkan serangan mendadak ke kota sayap Phoenix. Kita harus meninggalkan beberapa orang untuk menjaganya, kata Zhao Linglong tiba-tiba. Ekspresi Nenek Jin Feng mengeras, dan dia mengangguk, berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Kalau begitu kita akan meninggalkan beberapa tetua untuk menjaga kota sayap Phoenix. Jumlah musuh cukup banyak. Akan lebih baik jika kita membawa beberapa kultivator tingkat Sein juga. Saran Zhao Ju. Baiklah. Nenek Jin Feng berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya merah yang menyelimuti 20 atau 30 kultivator tingkat Sein di dekatnya, menarik mereka ke samping. Simu dan 10 besar lainnya ada di antara mereka, dan sebagian besar lainnya adalah kultivator tingkat Sein elit dari 3 klan utama. Ekspresi Simu sedikit berubah. Dia benar-benar tak berdaya melawan cahaya merah itu. Kekuatan Nenek Jin Feng memang sangat dahsyat. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk akhirnya bertemu Zhong Xiu, dan sekarang dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan. Tentu saja, dia tidak ingin pergi lagi, tetapi situasi memaksanya untuk tetap diam. Nenek, aku juga pergi. Zhong Xiu tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Xiuer, sebagai calon gadis suci klan Phoenix Surgawi, statusmu mulia dan kau tidak boleh dipermalukan. Selain itu, kau tidak akan banyak membantu dalam masalah ini, jadi lebih baik kau tinggal di sini. Ekspresi Nenek Jin Feng melembut, dan dia berkata dengan lembut. Meskipun Zhong Xiu masih agak enggan, dia tahu bahwa meskipun Nenek Jin Feng cukup sopan padanya, kata-katanya adalah janji, dan dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia menghela napas dalam hati dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Zhong Xiu tidak bersikeras, Nenek Jin Feng berbalik dan melambaikan tangannya, dan sebuah perahu terbang bersayap merah tua sepanjang lebih dari 10 kaki muncul. Waktu sangat penting. Perahu terbangku ini sangat cepat. Naiklah perahu terbang ini. Dia bergerak dan terbang ke perahu terbang itu. Para ahli alam ilahi dari ketiga klan itu juga segera terbang, dan Simu serta 10 orang lainnya juga ikut terbang. Aku juga ikut. Tetua Zhao Ju berusaha berdiri dan terbang menuju perahu terbang, sedikit terhuyung. Kau terluka parah, jadi sebaiknya kau beristirahat di sini. Kami akan menyelamatkan ketiga pemimpin klan. Nenek Jin Feng melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya merah yang menghentikan Zhao Ju dan memindahkannya ke arah Zhong Xiu. Tetua Zhao Ju, Nenek Jin Feng benar sekali. Dengan bantuan mereka, kita pasti akan berhasil menyelamatkan ketiga pemimpin klan, kata Zhao Xuanji, mendukung Zhao Ju. Zhao Ju sedikit ragu, lalu mengangguk. Di atas perahu terbang, Simu memandang Zhong Xiu dan mengangguk padanya dari jauh. Mulut Zhong Xiu sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam.
Nenek Jin Feng melambaikan tangannya, mengucapkan mantra, dan perahu terbang merah tua melesat, menuju ke kejauhan. Penglihatan Simu kabur, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas saat perahu terbang melaju dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia diam-diam mendecakkan lidahnya karena takjub. Dia bangga dengan kecepatan luar biasa kereta terbang bulu naganya, tetapi dibandingkan dengan perahu terbang Nenek Jin Feng, itu benar-benar tidak memadai. Saat ini, ada 6 makhluk kuat di alam ilahi di atas perahu terbang, 3 dari klan Phoenix Surgawi, Nenek Jin Feng, Zhao Linglong, dan Zhao Zutong. 2 dari klan Kura-Kura Batu, seorang pria dan seorang wanita, satu adalah Wu Yun, dan yang lainnya adalah seorang wanita berusia 30-an yang mengenakan pakaian kuning, dengan penampilan biasa tetapi sosok yang cantik. Dan satu dari klan Naga Bumi, seorang pria pendiam, kekar dengan janggut tebal. Awalnya, klan Naga Bumi juga memiliki 2 makhluk kuat di alam ilahi yang menghadiri upacara ini, tetapi Di Feng baru saja menyembuhkan di siang dan tidak dapat ditemukan, hanya menyisakan pria kekar ini. Keenamnya berdiri di haluan perahu, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Simu dan yang lainnya secara alami berkumpul di buritan. Simu duduk di tepi lambung kapal, mengeluarkan batu spiritual tingkat surgawi, dan mengisi kembali energi sejati yang telah ia konsumsi dalam pertempuran. Hehe, kakak Si, selamat atas kemenangan juara pertama dalam kompetisi dan membawa pulang si cantik. Su Yujin berjalan mendekat, duduk di sebelah Simu, dan tertawa. Sebelum kompetisi, aku sangat berterima kasih kepada kakak Su karena telah membelaku dan bahkan memberikan roh mata air panas laut sebagai jaminan, kata Simu. Tidak apa-apa, tidak perlu berlebihan. Jika kau meraih kesuksesan besar di masa depan, kakak Si, jangan lupakan adikmu, kata Su Yujin setengah bercanda. Aku pasti tidak akan melupakannya, jawab Simu dengan sungguh-sungguh. Hehe, jangan bicarakan itu. Kemana kau pergi pagi ini, kakak Si? Kenapa kau baru muncul selarut ini? Secercah kegembiraan terlintas di mata Su Yujin, tetapi dengan cepat menghilang saat dia bertanya. Ada sesuatu yang terjadi semalam. Mata Simu berkedip, tetapi dia tidak mengungkapkan apa yang terjadi semalam. Begitu, ngomong-ngomong, bagaimana pendapatmu tentang situasi saat ini, kakak Si? Su Yujin menyadari bahwa Simu tidak ingin membicarakannya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Hanze berdiri di sisi lain, melirik Simu dari jauh, secercah rasa jijik terlintas di matanya, lalu duduk bersila. Perahu terbang menembus awan dan melintasi bulan, dan setelah sekitar setengah jam, berhenti di atas sebuah pulau besar. Ini Pulau Kixia. Simu terbang keluar dari perahu terbang, melihat pulau di bawah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pulau itu sangat besar, berukuran beberapa ratus mil. Laut di sekitarnya agak kemerahan. Pulau itu ditutupi oleh deretan pegunungan yang berkesinambungan, dan ada gunung berapi di mana-mana. Sesekali, pilar api atau lava akan melesat ke langit, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Kabut tebal, yang terbentuk dari abu vulkanik merah tua, menyelimuti pulau itu, mengaburkan pemandangan di bawahnya. Simu menatap ke bawah ke arah pulau itu, dengan sedikit keraguan di matanya. Tampaknya tidak ada tanda-tanda pertempuran di pulau itu. Jika ketiga pemimpin klan ada di sini, mengapa begitu sunyi? Gumam seorang kultivator kuat di alam ilahi. Banyak yang mengangguk,
memang ada sesuatu yang tidak beres. Mata Simu berkilat, dan cair terbang keluar dari kantung hewan rohnya, mendarat di bahunya. Tindakan ini menarik perhatian banyak orang, tetapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan hewan roh peliharaan Simu, dan mereka dengan cepat mengalihkan pandangan. Cair, pergi dan lihatlah, perintahnya secara telepati. Cair setuju, matanya bersinar dengan cahaya 7 warna saat dia melihat sekeliling. Tepat saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Pulau di bawah tiba-tiba mengeluarkan gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh pulau berguncang hebat, seperti gempa bumi, saat puluhan gunung berapi secara bersamaan menyemburkan kolom lava dan api. Sebuah ngarai besar perlahan terbelah di tengah pulau, membaginya menjadi 2. Jauh di dalam ngarai yang luas, diselimuti kegelapan, seberkas api tiba-tiba melesat keluar, menghantam puncak gunung di dekatnya. Boom! Gunung itu langsung terbelah menjadi 2, hancur menjadi bongkahan batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang berguling menuruni tebing. Kabut hitam pekat tiba-tiba mengepul dari celah itu, memancarkan aura ganas dan jahat yang seolah-olah melahap semua cahaya. Kabut hitam itu langsung menyelimuti api, menyeretnya lebih dalam ke dalam celah. Di sana, mata Zhao Linglong berkilat, dan dia berteriak, bersiap untuk terbang ke arahnya. Yang lain juga bergerak. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semuanya, tunggu sebentar. Ekspresi kerumunan sedikit berubah saat mereka melihat ke arah sana. Pembicara itu tak lain adalah Simu. Matanya berbinar keemasan saat ia menatap ke dalam celah, alisnya berkerut. Simu, apa yang kau teriakkan? Semua tetua ada di sini, sejak kapan kau berhak berteriak? Balas Zhao Yi dingin, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Meskipun ini baru pertemuan kedua mereka hari ini, dan belum ada konflik besar sebelumnya, Zhao Yi secara tidak sadar merasakan kebencian yang kuat terhadap Simu. Banyak orang lain juga menunjukkan ketidakpuasan mereka, terutama tokoh-tokoh kuat di alam ilahi. Bab 848 belum tentu. Oh, Simu, apakah kau menemukan sesuatu? Nenek Jin Feng menatap mata emas Simu, nadanya sedikit terkejut tetapi tidak senang, lalu bertanya. Ada sesuatu yang tidak biasa di dekat celah di bawah. Simu ragu sejenak sebelum menjawab. Dia telah terhubung dengan penglihatan cair, dan dengan gabungan 2 kemampuan penglihatan spiritual, dia samar-samar dapat melihat cahaya yang hampir tak terlihat di kehampaan dekat celah itu, agak mirip dengan titik-titik cahaya rune yang pernah dilihatnya di ruang mangkuk sedekah. Tidak biasa. Semua orang terkejut mendengar ini dan buru-buru menggunakan kemampuan penyelidikan masing-masing untuk melihat ke arah celah itu, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Alis nenek Jin Feng sedikit berkedut saat dia melirik Simu dengan acuh tak acuh. Dia juga telah menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki sebelumnya tetapi tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Makhluk alam ilahi lainnya tentu saja juga telah melakukan penyelidikan mereka, dan jika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka tidak akan membiarkannya tanpa diketahui. Saudara Taois Si, apa yang kalian perhatikan? Kami sama sekali tidak melihat apapun, kata Han Ze sambil terkekeh. Zhao Yi bahkan menunjukkan ekspresi mengejek, memandang Simu dengan jijik. Bibir Simu sedikit berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tepat saat itu, pulau di bawah kembali meraung, dan celah besar itu perlahan menutup, seolah-olah akan mati sekali lagi.
Energi hitam bergejolak di dalam celah, menunjukkan sesuatu yang besar telah terjadi. Ekspresi Nenek Jin Feng berubah. Situasinya buruk, mari kita periksa, tetapi hati-hati. Dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju celah. Yang lain segera mengikuti. Simu sedikit mengerutkan kening tetapi tidak punya pilihan selain mengikuti juga. Mereka semua berada di tingkat kultivasi alam ilahi atau peringkat suci, dan langsung tiba di atas celah. Nenek Jin Feng melambaikan tangannya, dan aura pedang merah tua sepanjang puluhan kaki melesat keluar, menyerang energi hitam di dalam celah. Dengan desisan, energi hitam itu terbelah, langsung meledak menjadi kobaran api hitam yang mengepul. Di bawah, hanya ada jurang kosong. Ekspresi Nenek Jin Feng berubah. Namun pada saat itu, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba kabur, diikuti oleh putaran yang memusingkan, dan mereka mendapati diri mereka berada di ruang gelap dan kelabu. Kabut abu hitam melayang di ruang itu, dipenuhi aura menyeramkan dan mematikan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Di mana tempat ini? Wajah Simu memucat, banyak pikiran melintas di benaknya. Situasi saat ini sangat mirip dengan tadi malam, kecuali ruang ini berbeda dari ruang harta karun magis tadi malam, tampaknya ini adalah ruang formasi. Jangan panik, semuanya. Ini adalah ruang yang dibentuk oleh formasi besar. Kita mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh, kata Nenek Jin Feng, sambil melirik ke sekeliling. Simu berdiri diam di samping, ekspresinya tidak berubah. Haha, kalian semua, Stone sudah memperingatkan kalian barusan, tapi kalian tidak mendengarkan. Sekarang kalian telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Cair tertawa terbahak-bahak. Beberapa tokoh kuat di alam ilahi merasa wajah mereka memerah, dipenuhi rasa malu dan marah. Simu mengerutkan kening dan menatap tajam Cair. Cair mendengus lalu terdiam. Aku tidak menyangka kekuatan ilahi mata spiritualmu begitu hebat. Aku meremehkanmu sebelumnya, kata Nenek Jin Feng, sambil menatap Simu. Nenek Jin Feng, kau terlalu memujiku. Aku hanya kebetulan menemukan beberapa petunjuk. Bolehkah aku bertanya formasi besar macam apa ini? Tanya Simu. Formasi ini sangat yin dan dingin. Jika aku tidak salah, ini seharusnya formasi Xuan Yin. Nitian yang legendaris, kata Nenek Jin Feng. Semua orang tampak bingung mendengar ini, jelas belum pernah mendengar tentang formasi ini sebelumnya, bahkan beberapa kultivator kuat di alam ilahi. Dilihat dari situasi di sini, sepertinya ketiga pemimpin klan tidak ada di sini, kata Simu. Benar, ketiga pemimpin klan sama sekali tidak ada di sini. Kita telah ditipu, katanya dengan getir. Ditipu, maksudmu Zhao Ju? Bagaimana mungkin? Zhao Linglong menggelengkan kepalanya, tampak tidak percaya. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar Zhao Ju telah menipu kita, kata Zhao Zutong dingin. Memang, kalau dipikir-pikir sekarang, masalah ini memang penuh dengan hal-hal yang mencurigakan. Status Zhao Ju di klan tidak rendah. Apakah dia akan berbohong? Jika tidak, mengapa kita begitu mudah mempercayainya? Yang lain mengangguk setuju. Mari kita kesampingkan Zhao Ju untuk sementara dan keluar dari sini. Nenek Jin Feng, sepertinya kau tahu sesuatu tentang formasi ini. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Tanya Wu Yun dari klan Pan Gui. Yang lain juga menatap Nenek Jin Feng. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan pengetahuan terluas di antara mereka,
jadi semua orang dengan suara bulat menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Formasi ini sangat licik. Ini adalah salah satu formasi pengurungan terkuat yang diwariskan dari zaman kuno. Keluar akan sulit. Nenek Jin Feng menghela napas. Nenek Jin Feng, kita memiliki begitu banyak ahli kuat di alam ilahi di sini, dan kau juga ada di sini. Pasti kita bisa menghancurkan formasi kecil ini. Zhao Yi mengerutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika formasi ini bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Nenek Jin Feng menatapnya tajam dan berkata, Zhao Yi terdiam. Cobalah. Pria kekar dari klan Naga Bumi, yang selama ini diam, tiba-tiba matanya berbinar dan mengucapkan 3 kata singkat. Kilatan cahaya kuning muncul, dan senjata sihir berbentuk kerucut melayang di atas kepalanya. Pria kekar itu memuntahkan semburan cahaya kuning, yang menyatu dengan senjata sihir berbentuk kerucut. Cahaya kuning menyilaukan segera menyebar. Senjata sihir berbentuk kerucut kuning itu berputar cepat, mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menusuk. Pria kekar itu melambaikan tangannya, mengucapkan mantra. Dengan dentuman menggelegar, senjata sihir berbentuk kerucut itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan melesat keluar, menghantam awan kelabu di sekitarnya. Suara seperti sutra yang robek terdengar. Senjata sihir berbentuk kerucut kuning itu menghilang ke dalam awan kelabu. Dengan setiap langkah maju, putaran senjata sihir berbentuk kerucut itu melambat, dan gumpalan awan abu-abu berputar di sekitarnya, meredupkan cahaya spiritualnya. Senjata sihir berbentuk kerucut itu maju beberapa kaki sebelum akhirnya berhenti total, tidak mampu bergerak lebih jauh. Awan abu-abu di depannya berlapis-lapis, ketebalannya tidak diketahui. Pria kekar itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, mengucapkan mantra. Senjata sihir berbentuk kerucut itu memancarkan cahaya kuning dan melesat mundur. Namun, awan abu-abu di belakangnya telah menutup, dan senjata sihir berbentuk kerucut itu, seperti saat menembus awan, berjuang untuk menembus awan abu-abu dan terbang kembali ke tangannya. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah muram. Mata Simo berkilat saat dia melihat sekeliling. Aura di dalam formasi ini sangat mirip dengan alam necromancer. Jika Yan Luo ada di sini, dia seharusnya bisa membantu. Namun, hubungan Yan Luo dengannya sekarang sangat lemah. Dia sebelumnya telah mengingatkannya bahwa dia memiliki urusan yang harus diurus dan tentu saja tidak akan datang membantunya. Keheningan menyelimuti semua orang, dan suasana menjadi benar-benar sunyi. Pada saat itu, awan kelabu di ruang angkasa sekitarnya bergejolak, membentuk pusaran tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, mengeluarkan suara melengking rendah. Apa yang terjadi? Wajah Simo menunjukkan keterkejutan. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi rui miliknya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat dia langsung berubah menjadi totem, menjadi sepenuhnya waspada. Yang lain juga dengan cepat memanggil berbagai harta sihir pelindung dan teknik rahasia untuk melindungi tubuh mereka. Suara gemuruh yang teredam terdengar, dan kilatan petir abu-abu melesat keluar dari pusaran abu-abu di ruang angkasa, menyerang kelompok itu. Kilatan cahaya hitam dan putih muncul di belakang Simo, membentuk sepasang sayap hitam dan putih. Sosoknya bergerak secepat kilat, menciptakan bayangan, menghindari bombardir petir abu-abu. Meskipun dia bisa menghindar, para ahli tingkat Sein lainnya mungkin tidak bisa. Beberapa ahli tingkat Sein langsung disambar petir abu-abu,
aura harta sihir pelindung mereka dengan mudah terkoyak. Mereka menjerit ke Stong Kuan, tubuh mereka hangus hitam saat mereka roboh. Salah satunya tak lain adalah Su Yujin. Dia tidak terlalu kuat, hanya memiliki banyak harta sihir, tetapi semua itu menjadi tidak berguna oleh petir abu-abu, mudah dihancurkan. Seluruh tubuhnya hangus dan kaku, tidak bisa bergerak. Dua sambaran petir abu-abu jatuh dari udara, menyambarnya. Benar-benar lumpuh, mata Su Yujin dipenuhi keputusasaan. Tepat saat itu, sesosok emas dengan cepat melewatinya, mengangkatnya dan menghindari petir abu-abu. Saudara Si, terima kasih. Su Yujin menghela napas lega dan berkata dengan penuh syukur. Sosok emas itu tak lain adalah Simu. Yang lain yang disambar petir abu-abu diselamatkan oleh makhluk kuat lainnya di alam ilahi, tidak ada yang tewas. Nenek Jin Feng mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan sebuah harta sihir berbentuk kanopi melesat keluar, dengan cepat mengembang dan memancarkan hamparan cahaya warna-warni yang luas, membentuk kanopi 5 warna di atas kepala. Boom! Petir abu-abu menyambar awan warna-warni, yang hanya bergetar sebentar sebelum dengan cepat kembali normal. Turunlah ke sini, semuanya, kata Nenek Jin Feng. Kerumunan orang, yang masih menghindari sambaran petir abu-abu, sangat gembira dan terbang, berlindung di bawah kanopi 5 warna. Simu, yang membawa Su Yujin, juga terbang di bawah kanopi. Tetua Jin Feng, apakah petir abu-abu ini juga merupakan variasi dari formasi Suan Yin Mitian? Energi yang begitu kuat, tanya Zhao Linglong sambil mengerutkan kening. Dia baru saja menerima 2 sambaran petir abu-abu, kekuatannya sangat besar, dan dia jelas melihat bahwa petir abu-abu itu juga mengandung kemampuan ilahi korosif yang sangat kuat, sehingga agak merepotkannya. Sejauh yang saya tahu, formasi Suan Yin Mitian adalah formasi yang murni defensif dan mengurung. Bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan ofensif? Nenek Jin Feng sedikit mengerutkan kening, bingung. Bagaimanapun, kita harus keluar dari formasi ini secepat mungkin. Jika kita menunggu lebih lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tetua Jin Feng, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang formasi ini? Tanya Zhao Zutong dengan suara berat. Ketika aku masih muda, aku melihat diagram formasi Suan Yin Mitian yang terfragmentasi di reruntuhan kuno. Formasi ini ditopang oleh 9 mata susunan. Jika kita dapat menemukan 9 mata susunan ini dan menghancurkannya, kita seharusnya dapat membebaskan diri. Namun, ke-9 mata susunan ini semuanya tersembunyi di dalam formasi besar. Aku baru saja mencoba mencarinya, tetapi aku bahkan tidak dapat menemukan jejaknya, kata Nenek Jin Feng sambil berpikir. Mendengar ini, wajah yang lain langsung menunjukkan kekecewaan. Itu belum tentu benar, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh, dan mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan saat dia melihat keluar. Simu, apakah kau punya cara? Nenek Jin Feng menatap Simu, matanya berbinar. Aku menemukan beberapa jejak, berkat kilat abu-abu ini, kata Simu sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang terkejut. Bab 849 memecah formasi. Zhao Yi mendengus pelan, tampak sangat tidak senang karena Simu kembali pamer, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Han Ze melirik Simu, kilatan halus, hampir tak terlihat di matanya. Berkat petir abu-abu, apa maksudmu?
Tanya Zhao Linglong. Nenek Jin Feng baru saja mengatakan bahwa formasi Xuan Yin Mi Tian sebenarnya tidak dapat menyerang mereka yang terjebak di dalamnya. Jadi, petir abu-abu ini pasti merupakan kombinasi formasi ini dengan formasi besar lainnya milik musuh. Namun, dilihat dari situasi sebelumnya, kedua formasi tersebut tidak cocok sempurna, dan malah menunjukkan beberapa kekurangan, kata Simu. Nenek Jin Feng merenung sejenak, lalu wajahnya berseri-seri gembira. Kau benar, kalau begitu, cepat temukan 9 mata formasi. Jika orang-orang di luar menghentikan formasi lain agar tidak beroperasi, itu akan mengerikan, katanya segera. Tanpa perintah Nenek Jin Feng, Simu telah diam-diam memberi instruksi kepada Chaier, sambil secara bersamaan menggunakan kemampuan mata spiritualnya untuk mencari sesuai dengan petunjuk. Dengan kedua mata spiritualnya yang aktif, ruang dalam radius beberapa ratus kaki di sekitarnya tampak seolah-olah tersaji dengan jelas di hadapannya, tidak ada fluktuasi energi spiritual yang luput dari perhatiannya. Yang lain memandang Simu dengan berbagai ekspresi. 1/4 jam kemudian, ekspresi Simu berubah, secercah kepercayaan diri terpancar di matanya. Simu, apakah kau sudah menemukan lokasi inti susunan? Tanya Nenek Jin Feng setelah melihat ini. Tentu saja, aku telah menemukan ke-9 inti susunan. Simu tersenyum tipis. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat satu tangan, kilatan cahaya putih muncul di antara jari-jarinya, dan bola api putih kecil muncul di tangannya, memanjang ke atas dan ke bawah, berubah menjadi tombak yang ditempa dari api putih. Dengan jentikan lengannya, dengan suara, "Wosh!" tombak api putih itu berubah menjadi pelangi putih, terbang keluar dari tangannya dan menembus langsung ke kehampaan lebih dari 200 kaki jauhnya dari kelompok itu. Dengan suara boom yang keras, tombak api putih itu hancur, berubah menjadi sejumlah besar api sisa yang tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, kehampaan yang tampak biasa tiba-tiba bergelombang, memancarkan gumpalan cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu ini berputar ke arah tertentu, seketika membentuk hantu pusaran abu-abu. Benar, ini adalah mata formasi, kata Nenek Jin Feng, matanya berbinar. Yang lain juga menunjukkan kegembiraan. Namun, fluktuasi kehampaan hanya berlangsung kurang dari 2 atau 3 napas sebelum mereda, dan pusaran abu-abu menghilang dari kehampaan sekali lagi. Makhluk alam ilahi tetap tanpa ekspresi, tetapi banyak murid tingkat suci yang menyertainya sekali lagi gempar. Sial, itu menghilang lagi, teriak seorang pemuda iblis tingkat suci. Tidak apa-apa, meskipun mata formasi ini dapat disembunyikan lagi, ia tidak dapat digerakkan sedikit pun. Sekarang kita tahu lokasinya, segalanya akan lebih mudah. Simu, tunjukkan juga 8 mata formasi lainnya, kata Nenek Jin Feng. Simu mengangguk, mengangkat satu tangan, dan api putih muncul kembali di tangannya, mengembun menjadi tombak api putih yang melesat dan mengenai kehampaan lain lebih dari 100 kaki jauhnya. Mata susunan kedua juga muncul. Wus! Satu demi satu, tombak api putih terbang dari tangan Simu, memperlihatkan 7 mata susunan lainnya satu persatu. Mata Nenek Jin Feng berbinar gembira, begitu pula yang lain. Bagus, sekarang lokasi ke-9 mata susunan sudah jelas. Namun, untuk menghancurkan susunan besar ini, ke-9 mata susunan perlu dihancurkan secara bersamaan, jika tidak, mereka akan saling terhubung dan beregenerasi dalam sekejap.
Selain itu, menghancurkan mata susunan membutuhkan serangan yang kuat. Selain kita berenam, kita membutuhkan 3 ahli tingkat Sein untuk bergabung, kata Nenek Jin Feng. Simu, Hanze, Wu Zhen, kalian bertiga akan bergabung, kata Zhao Zutong, menatap mereka bertiga. Wu Zhen adalah nama pemuda bertato dari klan Pan Gui. Mata Zhao Yi menunjukkan sedikit ketidakpuasan, tetapi melihat kilat abu-abu yang semakin pekat di luar, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tetap diam. Ya, kami menuruti perintah tetua, kata Hanze dengan sungguh-sungguh, menangkupkan tangannya. Ya, Simu dan Wu Zhen juga mengangguk. Nenek Jin Feng mengangguk sedikit, lalu berbalik, melafalkan mantra dan mengucapkan mantra. Dengan suara, wosh, kanopi 5 warna di atas kepalanya bergetar hebat, dan 3 bola cahaya 5 warna terbang turun, mendarat di Simu dan 2 orang lainnya. Simu sedikit terkejut, tetapi hanya merasakan kilatan cahaya 5 warna di depan matanya. Detik berikutnya, dia merasa dirinya diselimuti sesuatu yang hangat. Melihat ke bawah, dia mendapati dirinya mengenakan baju zirah 5 warna yang berkilauan. Hanze dan Wu Zhen di sampingnya berada dalam situasi yang sama. Kekuatan yin dan dingin yang ekstrim yang terkandung dalam petir abu-abu itu mungkin tidak cukup untuk kalian tahan. Baju zirah ini dapat menahan 2 petir abu-abu, yang seharusnya membuat kalian aman, jelas Nenek Jin Feng. Terima kasih, Tetua Jin Feng, kata Simu dan 2 orang lainnya dengan gembira, membungkuk. Pergi, ingat, kita perlu menghancurkan inti susunan itu secara bersamaan. Teriak Nenek Jin Feng, dan tubuhnya melesat keluar. 8 orang lainnya juga terbang keluar dari bawah kanopi 5 warna, masing-masing menuju ke mata susunan tertentu. Sayap hitam putih Simu muncul di punggungnya, dan dia bergerak dengan sangat lincah, seperti ikan yang berenang di air, menembus kilatan petir abu-abu, dengan cepat tiba di dekat salah satu mata susunan. Yang lain mengikuti. Tepat saat itu, terdengar suara dentuman teredam. Simu melihat ke arah suara itu, ekspresinya sedikit berubah. Hanze telah disambar petir abu-abu, tetapi untungnya, dia mengenakan baju besi 5 warnanya. Tiba-tiba, 5 aliran cahaya, biru, kuning, putih, merah, dan hitam, muncul dari permukaan baju besi, membentuk layar cahaya 5 warna di depannya, menghalangi petir abu-abu. Petir abu-abu itu langsung meredup dan kemudian menghilang. Hanze tidak terluka, tetapi baju besi 5 warnanya tampak agak lebih redup dari sebelumnya. Maaf, aku agak ceroboh, kata Hanze meminta maaf. Gerakannya berhenti sejenak, tetapi dia dengan cepat terbang keluar lagi, tiba di dekat mata susunan lainnya. Simu sedikit mengerutkan kening. Dia pernah bertarung dengan Hanze sebelumnya dan sangat mengenal kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tersambar petir abu-abu? Perhatian, ada batasan di luar inti susunan. Hancurkan dulu, suara Nenek Jin Feng terdengar. Simu menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan Hanze. Dia bergerak cepat mendekati inti susunan, dengan hati-hati menghindari sambaran petir abu-abu yang menyambar dari langit. Semakin dekat dia ke inti, semakin sering petir abu-abu itu muncul, seperti jaring listrik raksasa yang menghalangi jalannya. Simu bergerak secepat kilat, menembus petir abu-abu. 20 zang, 15 zang, 10 zang, 5 zang. Mata Simu tiba-tiba melebar.
Kilatan cahaya keemasan muncul, dan dengan satu tangan, dia membuat gerakan menggenggam. Dengan suara desis, seberkas besar api putih menyala di tangannya, lalu mengembun menjadi pedang api putih raksasa. Dia mengayunkan lengannya, dan pedang api putih itu menghantam kehampaan, api putih berhamburan kemana-mana. Boom! Kekosongan itu tiba-tiba bergetar, lalu hamparan cahaya abu-abu yang luas muncul seperti gelombang pasang, berusaha melawan erosi api. Namun, api ini hampir memadatkan semua energi yang tersisa di dalam tubuh Simu. Kekuatannya sangat besar, dan tidak mudah diblokir. Dengan suara desis, cahaya abu-abu itu terbelah, retakan besar muncul di kekosongan, memperlihatkan pusaran abu-abu, inti dari susunan tersebut. Fluktuasi yang sangat kuat terpancar dari pusaran abu-abu itu. Ekspresi Simo berubah terkejut. Jika fluktuasi ini disamakan dengan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, itu samar-samar mencapai tingkat alam ilahi awal. Menerobosnya akan sulit. Menggunakan tongkat pembalik langit, dia segera menggelengkan kepalanya. Lingkungannya saat ini sangat kompleks, jika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki tongkat pembalik langit sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Dengan sebuah pikiran, tangan kanan Simu memancarkan semburan energi hitam, mengaktifkan kekuatan avatar eksternalnya. Kilatan cahaya merah darah muncul di tangannya saat dia mengambil pedang patah berwarna merah darah. Dengung, pedang patah berwarna merah tua bersinar terang, mengembun menjadi pancaran pedang merah tua sepanjang beberapa kaki. Rune hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam pancaran pedang, jelas menunjukkan kekuatan domain avatarnya yang rusak. Pancaran pedang itu memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan, memaksa kabut abu-abu di dekatnya mundur. Selain tongkat pembalik langit, metode serangannya yang paling ampuh sekarang adalah menggunakan domain avatarnya yang tidak lengkap. Serang! Suara nenek Jin Feng tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Simu berteriak, tangannya membentuk segel, dan avatarnya menebas ke bawah. Pancaran pedang merah tua yang sempit menghantam pusaran abu-abu dengan ganas. Pusaran abu-abu itu bersinar terang, kekuatan luar biasa meletus dari dalam, menyebabkan pedang patah merah tua bergetar hebat, hampir terpental. Mata Simu tiba-tiba melebar, otot-ototnya menegang, urat-urat di lengannya menonjol, dan dia berjuang untuk mengendalikan pedang patah merah tua itu. Pedang patah itu memancarkan cahaya yang lebih terang, dan pancaran pedang merah tua dengan susah payah menembus kedalaman pusaran abu-abu, merobek intinya. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah pusaran abu-abu meledak, melepaskan gelombang kejut abu-abu yang menghantam dada Simu, yang berdiri hanya beberapa inci darinya. Cahaya warna-warni di baju sirahnya bergetar hebat, tetapi hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Namun, gelombang kejut abu-abu itu juga melemah secara signifikan, dan gelombang susulan masih menghantam tubuhnya. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar menghantam dadanya, seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan terlempar. Suara mendesis terdengar di telinganya. Beberapa sambaran petir abu-abu menyambar, mengincar tubuhnya. Simu mengeluarkan teriakan rendah, tangannya membentuk mantra yang kuat. Cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya, dan baju zirah emas pengunci 9 naga muncul, menahan beberapa sambaran petir tanpa kerusakan. Namun, energi sejatinya yang tersisa hampir habis. Dia menghela napas lega,
memegang batu spiritual kelas atas di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia berubah kembali menjadi ikan yang berenang, dengan lincah menavigasi sambaran petir abu-abu. Dia segera menyimpan armor emas pengunci 9 naga. Meskipun armor ini tidak sekuat tongkat pembalik langit, dia tidak ingin orang lain melihatnya. Serangkaian dentuman teredam menyusul. Saat Simo menerobos inti susunan, 8 lainnya juga melepaskan harta sihir mereka, melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan inti susunan yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam sekejap, seluruh ruang abu-abu bergetar hebat, dan awan abu-abu bergolak seperti gelombang pasang sebelum perlahan menghilang. Bab 850 Tipuan ke Timur, Serangan di Barat. Melihat ini, Simo diam-diam menghela napas lega. Ini jelas merupakan konspirasi yang direncanakan, terkait erat dengan istana surgawi. Lagi pula, selain istana surgawi, di seluruh medan bintang Tianhe, dan bahkan medan bintang tetangga, sama sekali tidak ada yang bisa membuat formasi sebesar itu sehingga bahkan seorang ahli tingkat dewa pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Jika prediksinya benar, ketiga kepala klan hutan belantara agung tidak mungkin berada di sini, mungkin mereka bahkan tidak terjebak. Pasti ada kesalahpahaman, ditambah dengan seseorang yang sengaja menimbulkan masalah, menciptakan seluruh drama ini. Namun, untuk saat ini dia akan menyerahkan masalah ini kepada para ahli tingkat dewa dari ketiga klan hutan belantara agung. Dia hanya memiliki satu pikiran, untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan kembali menemui Zhong Xiu. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah teriakan terdengar dari jarak lebih dari 100 kaki, dan hilangnya awan kelabu di ruang angkasa tiba-tiba berhenti. Simo menoleh dan ekspresinya berubah. Puluhan kaki jauhnya darinya, mata susunan pusaran abu-abu belum hancur, dan di samping mata susunan itu tergeletak sosok hitam hangus, itu adalah Hanse. Tampaknya petir abu-abu menyambar ketika inti susunan itu hancur. Pusaran abu-abu itu mengeluarkan suara mendengung, berputar dengan hebat dan mengembang dengan cepat. Namun, yang mengejutkan Simo, getaran di ruang abu-abu itu agak mereda, dan awan abu-abu yang bergolak mulai tenang. "Sial!" seru Simo dengan cemas. Tapi dia terlalu jauh dari inti susunan untuk sampai ke sana tepat waktu. Tepat saat itu, cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan melesat ke arahnya. Di dalamnya samar-samar terlihat tongkat merah tua, permukaannya berputar-putar dengan rune. Seperti kilasan burung yang terkejut, ia menghilang ke tengah pusaran abu-abu, menembusnya. Boom! Pusaran abu-abu itu tiba-tiba berhenti berputar, lalu meledak menjadi ketiadaan. Kilatan cahaya merah, dan tongkat merah tua itu terbang kembali, mendarat di tangan nenek Phoenix emas di dekatnya. Melihat ini, Simo menghela napas lega. Setelah inti susunan terakhir hancur, awan kelabu dengan cepat menghilang, dan kilat kelabu yang jatuh dari langit juga lenyap. Beberapa retakan besar muncul dan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh ruang. Kemudian, dengan bunyi gedebuk yang teredam, ruang kelabu itu akhirnya hancur berkeping-keping. Kilatan cahaya melintas di depan mata semua orang, dan sesaat kemudian, mereka muncul kembali di atas Pulau Qixia. Simo menghela napas lega dan segera melihat sekeliling, sekaligus memperluas indera ilahinya. Dia mengangkat alisnya, di kejauhan, beberapa garis cahaya kabur terlihat melesat dengan cepat ke kejauhan, menghilang sepenuhnya dalam sekejap.
Benar saja, seseorang sedang bersembunyi di sini. Nenek Jin Feng dan yang lainnya juga melihat garis-garis cahaya itu. Sepertinya seseorang mencoba memancing kita ke sini dan kemudian menjebak kita dengan sihir, tetapi mengapa mereka melakukan itu? Zhao Linglong mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak baik, kota sayap Phoenix. Simu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Ekspresi Nenek Jin Feng dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Benar, kemungkinan besar itu serangan pura-pura. Kita harus segera kembali. Nenek Jin Feng melambaikan tangannya, memanggil perahu terbang bersayap, dan semua orang buru-buru melompat ke atasnya. Perahu terbang itu bersinar terang dengan cahaya merah tua, melaju menuju kota sayap Phoenix. Simu duduk bersila di perahu terbang, tatapannya sedikit berkedip saat ia melihat ke samping. Hanze tampaknya menderita luka serius selama operasi sebelumnya. Ia sekarang duduk bersila, mengeluarkan pil dan menelannya. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya putih saat ia mencoba menyembuhkan lukanya. Seolah merasakan tatapan Simu, ia menoleh untuk melihatnya. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Aku membuat serangkaian kesalahan dan hampir menghancurkan segalanya. Aku jauh lebih rendah dari rekan Taoisi dalam hal keterampilan, kata Hanze, sikapnya lebih rendah hati dari sebelumnya, tampaknya merasa agak bersalah atas kesalahannya. Tidak sama sekali. Untungnya, Nenek Golden Phoenix telah turun tangan untuk memperbaiki situasi. Rekan Taois Han, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kata Simu sambil terkekeh. Keduanya mengobrol santai selama beberapa menit lagi sebelum menutup mata untuk mengalirkan energi batin dan memulihkan diri dari luka-luka mereka. Nenek Jin Feng berdiri sendirian di depan perahu terbang, wajahnya dingin dan tegas. Jubahnya berkibar saat ia mendorong perahu ke depan dengan sekuat tenaga, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, kota sayap Phoenix terlihat. Simu sudah berdiri, matanya berbinar-binar dengan cahaya keemasan saat ia memandang ke arah kota sayap Phoenix, sedikit rasa terkejut di matanya. Kota sayap Phoenix kini dikelilingi oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, dengan suara gemuruh yang berasal dari dalam. Orang-orang ini semuanya mengenakan baju besi perak, pakaian yang sangat dikenali Simu, mereka berasal dari istana surgawi. Selain itu, lebih dari selusin kapal perang raksasa melayang di atas kota, terus-menerus melepaskan pancaran cahaya yang membombardir kota. Penghalang pelindung yang mengelilingi kota sayap Phoenix telah hancur. Dengan setiap pancaran cahaya, sebagian besar bangunan runtuh, api berkobar di mana-mana, dan separuh kota hancur menjadi puing-puing. Tangisan dan ratapan bergema di seluruh kota Phoenix Wing. Simu mengepalkan tinjunya, matanya berkilat dengan cahaya kristal. Pemandangan di hadapannya persis sama dengan kota Kinglan dan kota Siang dalam perjalanan ke sini. Klan Phoenix surgawi dan ras lain di dalam kota melawan dengan sengit terhadap pengadilan surgawi. Namun, sebagian besar kekuatan tempur kota telah lenyap, dan pengadilan surgawi memiliki keunggulan mutlak baik dalam jumlah maupun kultivasi. Pengkhianat pengadilan surgawi, berani-beraninya kalian. Nenek Jin Feng meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Saat kata, berani, keluar dari bibirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan melesat ke depan, targetnya adalah kapal perang. Para ahli alam ilahi lainnya, mata mereka merah padam karena amarah, meraung dan menyerbu ke arah pengadilan surgawi. Serang!
Simu dan makhluk tingkat Sein lainnya sedikit lebih lambat, tetapi mereka juga segera bergabung dalam pertempuran. Nenek Jin Feng, Tetua Zhao Zutong, Tetua Zhao Linglong. Orang-orang dari klan Phoenix Surgawi di kota itu sangat gembira melihat Simu dan kelompoknya muncul. Namun, orang-orang dari Istana Surgawi sangat terkejut, tampaknya tidak menyangka Simu dan kelompoknya akan berbalik, dan serangan mereka melambat. Nenek Jin Feng terbang di garis depan, mengangkat satu tangan, lalu melambaikannya. Cahaya merah tua melesat keluar seperti kilat, tongkat merah tua yang sama seperti sebelumnya. Tongkat itu berputar di udara, runenya berputar dan kemudian bersinar. Kemudian, teriakan Phoenix bergema di langit, dan seluruh tongkat tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api merah tua sepanjang lebih dari 10 zang, sayapnya diselimuti api, dan dengan satu kepakan, ia bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Nenek Jin Feng melantunkan mantra dan melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra. Api pada Phoenix api merah tua itu bergulir, dan warnanya berubah drastis, berubah menjadi emas merah tua, memancarkan panas yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar. Phoenix api membentangkan sayapnya dan menabrak kapal perang. Dengan raungan yang memekakkan telinga, perisai pelindung di permukaan kapal perang hancur seperti kertas saat Phoenix api menyentuhnya. Kemudian, Phoenix api emas, dengan kecepatan yang tak berkurang, dengan mudah menembus kapal perang, terbang keluar dari sisi lain, dan melayang ke langit dengan kepakan sayapnya. Dengan desingan, kapal perang itu berubah menjadi bola api raksasa, jatuh dari udara, jeritan terdengar darinya, tetapi dengan cepat mereda. Dalam sekejap mata, seluruh kapal perang itu hangus terbakar. Pemandangan ini membangkitkan semangat Simu dan para prajurit tingkat Sein lainnya yang baru saja tiba, dan mereka semua memanggil harta sihir mereka, bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Nenek Phoenix emas bahkan tidak melirik kapal perang itu. Dengan lambaian tangannya, Phoenix api emas menerkam kapal perang lain. Tetapi pada saat itu, semburan cahaya putih besar tiba-tiba muncul di kehampaan, kemudian berputar dan menyatu, mengembun menjadi satu cahaya putih yang menyilaukan seperti kelopak bunga lotus yang menutup, dan dengan cepat memanjang, berubah menjadi sinar pedang putih yang cemerlang. Sinar pedang putih ini tampak sederhana dan tanpa hiasan, namun memancarkan niat pedang yang dingin dan tak terbatas, menebas dengan ganas ke arah Phoenix api emas dengan kecepatan kilat. Teriakan tajam terdengar dari Phoenix api emas, apinya berkobar saat ia dengan berani menyerbu ke depan. Raungan yang memekakkan telinga bergema, seluruh ruang hampa tampak bergetar sesaat. Tangisan pilu menyusul saat Phoenix api emas terbelah oleh pedang, luka menganga menembus dadanya. Namun, pedang terbang putih itu juga terpental, cahaya spiritualnya meredup, menunjukkan tanda-tanda samar meleleh. Kilatan cahaya putih, dan sesosok putih muncul, menghalangi jalan nenek Phoenix emas, mengangkat satu tangan untuk menggenggam pedang terbang putih itu. Tatapan Simu menyapu, pupil matanya sedikit menyempit. Itu adalah seorang pria parubaya dengan fitur wajah yang terpahat, meskipun tidak lagi muda, dia masih sangat tampan. Jenderal Ao Feng, mata nenek Phoenix emas berkilat dengan cahaya yang ganas, tetapi dia segera berhenti, tampaknya waspada terhadap orang di hadapannya. Tetua Phoenix emas, sudah lama kita tidak bertemu. Jenderal Ao Feng tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu riang,
Siapapun yang tidak mengetahui situasinya akan mengira itu adalah teman lama tetua Jin Feng. Jadi kita seimbang di garis depan terakhir kali, jadi mari kita selesaikan ini dengan duel. Tetua Jin Feng mencibir, dan dengan suara dentuman, api menyembur di sampingnya saat dia melesat maju seperti Phoenix api raksasa. Api berkobar di Phoenix api emas itu, luka besar di dadanya dengan cepat sembuh, saat ia menerkam tetua Jin Feng. Kedua Phoenix api itu, satu besar dan satu kecil, menerangi separuh langit dengan cahaya merah tua, mendistorsi dan mengubah ruang hampa di belakangnya seolah-olah terkena panas yang sangat intens. Namun, Jenderal Ao Feng dengan tenang menyarungkan pedang terbang putihnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, seberkas cahaya putih biru melesat keluar, senjata sihir penguasa giok biru, memancarkan hawa dingin yang luar biasa. Dengan beberapa gerakan tangan cepat, penggaris giok terbang dari tangannya, permukaannya menyala dengan cahaya biru, berubah dalam sekejap menjadi naga es biru sepanjang 100 zang, menghalangi Phoenix api. Kedua binatang raksasa itu segera berbenturan, sementara dia sendiri berhadapan dengan nenek Phoenix emas. Kelompok Simu tak diragukan lagi sangat kuat, selain nenek Phoenix emas dan 6 ahli alam ilahi lainnya, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah elit tingkat Sein. Masuknya mereka ke medan perang seketika membalikkan situasi genting di kota sayap Phoenix. Pengadilan surgawi terpaksa mengirimkan sebagian besar pasukannya untuk bertahan melawan serangan tersebut. Beberapa jenderal pengadilan surgawi memimpin, menghalangi Zhao Linglong dan yang lainnya, melibatkan mereka dalam pertempuran. Prajurit pengadilan surgawi tingkat Sein yang tersisa kemudian berhadapan dengan Simu dan kelompoknya. Dalam sekejap, raungan dan teriakan pertempuran yang lebih intens naik dan turun, bergema di langit. Kilatan cahaya muncul di tongkat besi Rui milik Simu, berubah menjadi beberapa bayangan tongkat yang menyerang dua prajurit pengadilan surgawi tingkat Sein. Keduanya terpukul seolah-olah terkena pukulan keras, memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah, nasib mereka tidak diketahui.